Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Keila Ramadhani, mahasiswa semester 6 program studi manajemen pendidikan Islam. Di video kali ini aku mau bahas tentang cara membuat program kerja yang efektif yang pastinya sering kita dengar dalam kehidupan berorganisasi. Sebelum masuk ke topik inti, kita harus tahu apa itu program kerja. Jadi, program kerja atau proker adalah rencana kegiatan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi maupun lembaga. Tanpa program kerja yang efektif, organisasi tidak akan mencapai tujuan, mengalami pemborosan waktu dan anggaran, hingga menurunnya semangat anggota dalam berorganisasi. Nah, dengan adanya program kerja, kegiatan yang kita lakuin bisa lebih terarah, lebih terstruktur, dan tentunya lebih mudah untuk dievaluasi. Oke, langsung aja kita bahas tentang cara membuat program kerja yang efektif. Yang pertama, tentukan tujuan yang jelas. Sebelum membuat program, kita itu harus tahu dulu sebenarnya program ini dibuat untuk apa. Misalnya, apakah tujuannya untuk meningkatkan keterampilan, memperluas jaringan, atau memberi manfaat kepada masyarakat? Kalau tujuannya jelas, kita jadi lebih mudah menentukan langkah selanjutnya. Yang kedua, lakukan analisis kebutuhan. Coba analisis organisasi kita itu sedang membutuhkan apa sih? Apakah anggotanya butuh pelatihan? Atau ada masalah yang harus diselesaikan? Atau justru ada potensi yang harus dikembangkan? Dengan memahami kebutuhan, program yang dibuat pasti akan lebih tepat sasaran. Yang ketiga, susun kegiatan yang terukur. Artinya, program itu harus punya rincian yang jelas, mulai dari nama kegiatan, target peserta, waktu pelaksanaan, penanggung jawab, sampai indikator keberhasilannya. Jadi, nanti kita bisa tahu apakah program tersebut berhasil atau enggak. Yang keempat, sesuaikan dengan sumber daya yang kita miliki. Program yang bagus itu program yang realistis dan bisa dilaksanakan. Perhatikan jumlah anggota, anggaran yang tersedia, fasilitas yang ada, juga waktu yang kita miliki. Karena percuma kalau idenya hebat kalau ternyata sumber dayanya belum mendukung. Yang kelima, buat timeline atau jadwal kegiatan. Timeline itu ngebantu kita untuk tahu apa yang harus kita lakukan, kapan harus dilakukan, dan siapa aja yang tanggung jawab sama program tersebut. Dengan begitu, pelaksanaan program menjadi lebih terstruktur dan mengurangi resiko keterlambatan. Dan yang terakhir, lakukan monitoring dan juga evaluasi. Monitoring itu dilakukan selama kegiatan berlangsung untuk memastikan kalau semuanya berjalan sesuai rencana. Sedangkan evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai untuk melihat apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang masih harus diperbaiki. Contohnya, kalau kita ingin membuat seminar kepemimpinan mahasiswa, kita bisa mulai menentukan tujuan seminar, menyusun kepanitiaan, membuat anggaran, menentukan jadwal, dan di akhir kegiatan kita lakukan evaluasi. Jadi, kesimpulannya, program kerja yang efektif adalah program yang punya tujuan jelas, sesuai kebutuhan, realistis, terencana dengan baik, dan selalu dimonitoring serta dievaluasi dengan baik. Karena pada akhirnya keberhasilan program dapat dilihat dari seberapa baik program tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semoga pembahasan singkat ini bisa menambah wawasan kita tentang pentingnya menyusun program kerja yang efektif, juga bermanfaat bagi kegiatan kita dalam berorganisasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.